Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa al-musannifu kiai musannif rahimahu, muga-muga paring welas ing musannif sapa Allah Ta'ala. Pengendikane kiai musannif bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul basmalati utawi nertentokake maca bismillah. Bihadil asma'i kelawan iki asma. Ma'a anna asma'ahu sartane temen seduhune piro-piro asmane Allah. Alama miturut keterangan. Alama miturut dawuh to keterangan kala bukan dawuhake imam sop al-Qusairi, Imam Qusairi. Iku alfun ono sewu. Salah sumiatin utawi kang 300 iku fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Wa salah sumiatin utawi kang 300 iku fi Zaburi ing dalam kitab Zabur. Wa salah sumiatin utawi kang 300 iku fil Injili ing dalam kitab Injil. Wa tis'atun utawi kang 9 wa tis'una lan 90 iku fil Qur'ani ing dalam kitab Qur'an. Wa wahidun utawi kang siji iku fi suhufi Ibrahim ing dalam suhufe Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alaihi kumuko tetep ing atase Nabi Ibrahim apa as-salatu. As-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Liya'lam supaya ngerti sapa al-arifu takhsisul basmalah bihadil asma. Liya'lama supaya ngerti, supaya weruh sapa al-arifu wong kang makrifat. Al-arifu wong kang ngerti annal mustahiq temusne zat kang ngehaki, zat yang berhak li ayyusta'ana mari yen to den suwuni pitulung sapa bihi al-mustahiq fi jami'il umuri ing dalam sekabeh pira-pira perkara huwa ya al-mustahiq iku al-ma'budu zat kang den sembah al-haqiqi kang bangsa hakiki, kang bangsa hakikat, kang bangsa sejati. Alladzi al-ma'budul haqiqi huwa ya al-ma'budul haqiqi iku mulin ni'ami zat kang paring kenikmatan kulliha ya sekabeh ni'am ajiliha yung gegene ni'am segeranya nikmat wa ajiliha lan sumayane ni'am jaliliha yung gede-gedene ni'am wa daqiqiha lan lembut-lembute ni'am. Fala yastahi mongko ojo isin toko ora isin min talabi daqiqiha saking murih, saking nyuwun, saking golet lembut-lembute ni'am. Mubalaghatan krana tumeka minhu saking Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah fil ihsani ing dalam gawe bagus wal karom lan mulya wa mazidil lutfi lan tambahi welas bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Selajengipun teng mriki syarah. Jadi orang yang menyarahkan punika Imam Nawawi niki dawuh pilih
penyusun asalipun memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Syekh Ahmad bin Zain al-Habsyi memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisul basmalah bihadil asma. Jadi kenapa Bismillah itu mentakhsiskan, menertentukan dengan menggunakan asma Allah, tidak dengan asma-asma yang lain. Padahal menurut keterangan dari Syekh Al-Qushayri ini salah setunggalipun untuk seorang yang terkenal dalam bidang ilmu tasawuf. Ya, kitab terkenalnya seperti kitab Ar-Risalah atau Lataiful Isarah fit Tafsir. Beliau Syekh Qushayri mendikatakan bahwasannya nama Allah itu ada 1000. Terus asma Gusti Allah niku wonten 1000. Nah, dari 1000 nama-nama Allah itu terbagi di dalam beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah. 300 nama Allah tersimpan pada kitab Taurat. Jadi 300 niku wonten kitab Taurat. Lalu yang 300 wasalah sumi'a fi Zabur. Artinya 300 ada pada kitab Taurat, dan yang ada pada kitab Zabur 300 itu bukan nama yang ada di kitab Taurat. Jadi beda nama lagi, beda asma Allah lagi. Wasalah sumi'ah, dan ada pun yang 300 fil Injil, di dalam kitab Injil. Jadi nama Allah yang 300 di dalam kitab Taurat, 300 lagi pada kitab Zabur, 300 pada kitab Injil. Berarti 300 tambah 300 600, lalu ditambah 300 lagi menjadi 900. Berarti karena 1000 kurang 100. Tis'atun wa tis'una fil Qur'an. Lalu yang 99 terdapat di dalam kitab Quran. Wa wahidun fi suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi 99, 100 kurang 1, yang satunya itu berada pada suhuf yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, tentang bahwasanya nama Allah itu ada 1000, itu kita yakin bahwasanya nama Allah bukan hanya Asmaul Husna yang kita kenal di dalam Al-Quran, tapi juga ada asma-asma yang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena ada isyarat dari Rasulullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwasanya Allah itu namanya banyak sekali. Seperti di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, di situ Nabi berdoa yang doanya as'aluka bikulli ismin huwalaka. Ya Allah, kami memohon padamu dengan setiap asma yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang terdapat pada kitab-kitabmu. Au alamtahu ahadan, atau nama tersebut tidak termaktub di dalam kitab-kitab Allah. Kitab Allah kan ada 4, ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ada lagi nama yang nama tersebut itu tidak di dalam kitab-kitab Allah, tapi langsung diajarkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Jadi doa tersebut, doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istaksarta bi fi ilmil ghaibi indak. Atau doa-doa nama-nama, maksudnya atau nama-namamu yang tersimpan di dalam ilmu ghaib. Artinya nama tersebut
tidak diajarkan kepada hamba-hamba Allah atau tidak diturunkan di dalam kitab-kitab Allah. Jadi nama Allah itu ada 1000. Lalu kenapa di situ kok memilih nama Allah? Karena nama Allah adalah ismu dzat atau nama zat yang dengan ismu dzat tersebut lebih diketahui dari nama-nama yang lain. Artinya Allah itu lebih dikenal tinimbangnya asmane Gusti Allah atau sifat-sifatnya Gusti Allah yang lain, seperti yang tertera di dalam yang termaktub di dalam Al-Qur'an Asmaul Husna. Tapi ketika orang mendengar Allah, dia langsung tahu bahwa dia adalah Al-Ma'bud Al-Hakiki. Dia adalah sesembahan yang sejati. Dia adalah tempat bergantung dan segala macam. Jadi taksisul basmalah dengan asma Allah itu karena lafaz Allah adalah nama yang paling tertentu, dan juga nama Allah itu adalah hanya satu-satunya milik zat al-ma'bud yang disembah. Jadi Allah adalah asma yang khas, tertentu, karena la yusamma bi ghairu ta'ala. Tidak ada selain Allah, tidak ada selain zat, tidak ada selain Tuhan, tidak ada selain pangeran yang bernama Allah. Jadi Allah adalah khusus untuk zat al-ma'bud al-hakiki. Jadi Allah adalah nama khusus untuk zat yang disembah yang sejati. Jadi Allah adalah akhosul asma. Jadi Allah yang kita kenal atau ismul jalalah, kita kenal dengan isim jalalah. Isim jalalah atau asma zat. Kalau orang tasawuf atau orang thariqah biasanya lebih kenal dengan ismu zat. Maksudnya ismu zat itu Allah itu sendiri. Jadi Allah atau ism jalalah Allah adalah akhosul asma, tertentu nih namanya Allah. Dan Allah adalah a'raful ma'arif, lebih dikenalnya nama-nama Allah. Dan juga a'dhamul asma. Jadi Allah yang dipakai di dalam bismillah, Allah itu adalah a'dhamul asma, paling agung-agungnya asmane Allah. Di antara 1000 nama-nama Allah itu yang paling agung adalah asma zat itu, isim jalalah itu, yaitu Allah. Kenapa a'dhamul asma? Karena Allah, ketika disebut Allah itu menunjukkan kepada zat yang bersifat dengan berbagai sifat kesucian, keagungan, atau zat yang mempunyai sifat yang ada di dalam Asmaul Husna, zat yang mempunyai sifat di dalam kitab Taurat yang 300. Allah adalah zat yang mempunyai nama, mempunyai sifat 300 yang tertera di dalam kitab Zabur. Ketika disebut Allah, Allah adalah zat yang mempunyai sifat yang tertera di dalam kitab Injil. Dan ketika disebut Allah, bahwa kita tahu, kita faham bahwa dia, Allah itu adalah zat yang mempunyai nama bagus, yang mempunyai sifat yang tersebut di dalam Al-Quran, yang lebih kita kenal dengan nama Asmaul Husna 99. Jadi Allah adalah a'dhamul asma. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, maka kita langsung tahu siapa Allah itu. Oh, Allah adalah zat pencipta, Allah adalah maha segala-galanya, Allah adalah maha dari segala-galanya. Jadi kenapa bismillah menggunakan tertentu, menentukan dengan asma Allah? Karena Allah adalah nama Allah itu, atau isim jalalah Allah adalah a'dhamul asma, lalu akhosul asma, dan juga a'raful ma'arif.
Lalu di sini Bismillahirrahmanirrahim kita menggunakan pada Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai dengan ba. Nah, kalau kita kalau kita lihat atau kita belajar ilmu tajwid, bahwasanya ba adalah huruf yang tempat keluarnya atau makharijul hurufnya atau tempat keluarnya itu dari dua bibir. Jadi antara bibir bawah dan bibir atas. Nah, ketika ba itu diucapkan, dilafadzkan, maka yang terbuka hanya bibir saja, tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain, tidak membutuhkan anggota mulut yang lain, tidak seperti yang lain. Seperti contohnya ta atau sa atau dal atau huruf yang lain. Itu kita perpaduan antara ujung lidah seperti sumama ta, maka kita menggunakan ujung lidah dengan ujung gigi seri depan. Tapi ketika ba, makhraj ba itu ada dua bibir, sehingga ketika kita mengucapkan, orang yang tidak berdaya pun bisa membuka mulut. Artinya dengan mudahnya kita itu mengucapkan huruf ba. Maka pada Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba. Lalu ba itu kalau kita lihat dari tinjauan makharijul huruf atau ilmu tajwid. Jadi karena ba itu adalah huruf yang sangat mudah diucapkan, karena hanya menggerakkan bibir, maka akan terucap, akan keluar suara atau akan bisa mengucapkan huruf ba. Lalu secara ahli tasawuf, kenapa kok pada bismillah diawali dengan ba? Itu lidilalah, menunjukkan, ba itu menunjukkan atau yusyaru bihi ila awalil mawjudatil mungkinah. Karena ba di situ menunjukkan kepada awal dari perkara yang wujud. Assalamualaikum.